Halo Tribuners semuanya, senang sekali Tribuners dapat kembali berjumpa dan juga tentunya menyapa Tribuners semuanya. Bersama dengan saya Ruth Novelyani, tentunya masih dalam program spesialnya Tribun Jateng, di mana lagi kalau bukan di Tribun Forum. Nah ini semoga teman-teman semuanya yang menyaksikan Tribun Forum kali ini selalu sehat, selalu happy pastinya ya. Dan di Tribun Forum kali ini spesial sekali Tribuners, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir jauh-jauh dari Banjarnegara ada, kemudian dari Semarang sendiri juga ada ya Ibu ya. Gitu. Nah, ini ada di samping saya ada Bapak Riyatmodjo Ponconugroho, panggilannya Pak Ponco. Beliau ini selaku Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara. Ya, Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Dut. Iya, apa kabarnya Pak Ponco? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Dari Banjarnegara OTW jam berapa Pak? Tadi jam 6. Jam 6. Luar biasa kita. Terima kasih sekali tadi. Pak. Oke. Sudah berkenan untuk hadir langsung di studionya Tribun Jateng. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Oke. Nah, di sampingnya lagi ada juga Bu EN yang cantik ini. Ada Bu EN Erliana. Beliau selaku analisis peningkatan usaha pertanian Biro Infrastruktur dan SDA. Betul ya Ibu ya? Ya. Oke. Apa kabarnya Bu EN? Alhamdulillah baik Mbak Ruth. Gimana Mbak Ruth kabar hari ini? Alhamdulillah baik juga. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih juga Ibu Ya, sudah berkenan sama-sama. hadir di studio Tribun Jateng. Oke, nah ini pastinya di Tribun Forum kita selalu membahas topik-topik yang seru, topik-topik yang bervalue juga pastinya di Tribuners. Dan topik kali ini yang akan dibahas adalah seputar DBH-CHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Benar ya Bapak, Ibu ya? Iya. Oke, nah ini kalau untuk di Kabupaten Banjarnegara sendiri ini Tribuners merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang menerima juga dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini, karena Kabupaten Banjarnegara termasuk salah satu penghasil tembakau ya Pak ya, dan juga memproduksi rokok. Jadi pastinya juga menjadi salah satu daerah yang merasakan manfaat dari adanya DBH-CHT itu sendiri. Oke, nah ini mungkin masih awal nih Tribuners, ada yang masih bertanya-tanya sebenarnya DBH-CHT ini apa sih gitu. Nah mungkin dari Bu EN boleh menginfokan Bu ke Tribuners apa sih Bu sebenarnya DBH-CHT ini? Oke. Mungkin Mbak Ruth juga baru denger nih ya. Iya. DBH-CHT itu sebetulnya adalah singkatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Ini adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah dengan sistem bagi hasil, di mana besarannya itu menggunakan angka persentase tertentu ya. Kalau untuk tahun 2023 ini sebesar 3%, yang diberikan kepada provinsi penghasil tembakau dan atau penghasil cukai. Jadi syaratnya memang provinsi tersebut harus merupakan penghasil tembakau dan penghasil cukai. Jadi memang di Indonesia ini tidak semua daerah itu mendapatkan anggaran DBH-CHT ini. Dan DBH-CHT ini memang dipandang dapat mampu ya membantu banyak masyarakat yang terdampak perekonomiannya ya kalau kita lihat. Karena kita lihat anggaran ini makin tahun itu juga makin naik gitu Mbak Ruth angkanya. Ya. Oke. Nah tadi salah satunya yang termasuk menerima DBH-CHT ini di Jawa Tengah adalah Banjarnegara Ibu ya? Kalau di Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota ini menerima DBH-CHT Iya, semua. betul. Ya. Oke. Termasuk salah satunya? Salah satunya ada di Banjarnegara. Oke. Nah mungkin kalau untuk penerimaan DBH-CHT sendiri ini untuk di Provinsi Jawa Tengah ini berapa banyak Ibu? Kalau tahun 2023 ini kita menerima 1,2 triliun. Ini dibagikan kepada pemerintah provinsi sendiri itu juga dapat. Kemudian sisanya itu dibagikan kepada 35 kap kota. Salah satunya Kabupaten Banjarnegara ini menerima sebesar 12,7 miliar ya untuk anggaran alokasi DBH-CHT ini. Jadi tadi kan dari angka 1,2 triliun nih dibagi 321 miliar ini untuk pemerintah provinsi, sisanya dibagikan ke kap kota, salah satunya Banjarnegara menerima 12,7. Oke, dan itu nanti pun alokasinya juga kembali lagi ke masyarakat Iya, betul sekali ya. Oke, nah mungkin saat ini saya mau tanya ke Pak Ponco ini Bapak. Iya. Nah ini mungkin kalau dari Pak Ponco sendiri dari bagian perekonomian ini menanggapi adanya DBH-CHT ini seperti apa Bapak? Terima kasih Mbak Ruth. Ini
kita di pemerintah Kabupaten Banjarnegara tentunya seperti halnya 35 kabupaten yang lain. Ini tahun ini memang kita mendapatkan alokasi yang cukup besar untuk DPHCHT, kurang lebih 12,7 miliar. Yang ini peruntukannya tentunya kita masih mendasarkan pada PMK 215 tahun 2021, di mana peruntukan DPHCHT tahun 2023 ini ada 3 bidang yang harus kita biayai, yaitu bidang kesejahteraan masyarakat, kemudian penegakan hukum, dan kesehatan. Dan untuk Kabupaten Banjarnegara tentunya dengan DPHCHT ini kita sangat antusias, dalam arti kita cukup bersyukur karena dengan keterbatasan kemampuan keuangan kita di Kabupaten Banjarnegara, dengan dana DPHC tadi tentunya bisa untuk membantu program-program pembangunan di daerah. Namun hanya memang kegiatan ini karena bunyinya sudah DPHCHT, tentunya sudah ditentukan penggunaannya tadi, seperti tadi untuk untuk peningkatan kualitas bahan baku, untuk pembinaan lingkungan sosial, terus kemudian untuk penegakan hukum dalam arti untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai maupun terkait dengan bidang kesehatan untuk jaminan kesehatan dan untuk penunjang sarana prasarana kesehatan. Itu seperti itu. Betul ya Pak ya. Alokasinya ada masing-masingnya tadi ya Pak ya. Oke. Nah mungkin kalau untuk peran dari pemerintah daerah sendiri ini di Kabupaten Banjarnegara khususnya dalam pemanfaatan DPHCHT ini seperti apa Pak Ponco? Kita di pemerintah kabupaten kota itu halaman ini, kita di Kabupaten Banjarnegara, kita dengan adanya DPHC tadi tentunya kita berupaya untuk kita melaksanakan dalam bentuk program kegiatan. Kita koordinasi dengan teman-teman dari provinsi, dengan kementerian, kita menyusun satu skema untuk penyusunan program kegiatan yang bersumber dari DPHC tadi. Kita maksimalkan sesuai dengan potensi yang ada di kabupaten kami, artinya di Kabupaten Banjarnegara. Seperti tadi kami sampaikan, kita ada 3 bidang untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian untuk penegakan hukum dan kesehatan. Ini memang di Banjarnegara sebagai salah satu penghasil tembakau, tentunya kita juga ingin membantu teman-teman atau petani tembakau dalam rangka untuk mengembangkan tanaman tembakau yang ada di wilayah kita di Kabupaten Banjarnegara. Itu kita arahkan dalam rangka untuk peningkatan kualitas bahan baku, seperti kita memberikan bantuan Saprodi maupun dalam rangka untuk membantu sarana prasarana alsintan untuk di sektor pertanian tembakau, itu seperti itu. Oke, Bapak. Nah ini mungkin tadi sebelumnya sudah sempat diceritakan juga oleh Pak Ponco. Nah ini mungkin kalau dari Bu En sendiri, apa saja sih Bu sebenarnya program yang bisa didanai oleh DPHCHT ini Bu? Ya, sebetulnya kalau dari segi aturan sama aja ya. Aturannya kan tadi disebutkan oleh Pak Ponco itu PMK 215, di mana dasarnya adalah Undang-Undang 39 tahun 2007 tentang cukai. Itu ada 5 program untuk kegiatan DPHCHT. Yang pertama adalah peningkatan kualitas bahan baku. Kemudian yang kedua ada pembinaan industri. Untuk peningkatan kualitas bahan baku di sini, ini adalah di mana pada prinsipnya kita membantu para petani tembakau. Karena kan judulnya aja sudah cukai tembakau. Ya, berarti memang fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani tembakau. Nah, kalau di Banjarnegara berarti untuk teman-teman petani tembakau yang ada di Banjarnegara. Kemudian yang kedua untuk pembinaan industri. Pembinaan industri di sini adalah untuk meningkatkan bagaimana suatu industri pabrik rokok ya yang ada di suatu daerah. Kemudian Banjarnegara ini kan dia merupakan 2 status nih. Ada tembakau ada juga di sana, ada juga pabrik rokoknya. Nah, jadi dua kegiatan program ini juga dijalankan nih oleh teman-teman Pemkab dari Banjarnegara. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pembinaan lingkungan sosial. Pembinaan lingkungan sosial ini diantaranya adalah seperti mengadakan pelatihan-pelatihan, pemberian bantuan langsung tunai, intinya untuk masyarakat umum.
Nah itu. Kemudian yang keempat adalah sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Ini contohnya nih kita nih bersama hari ini untuk mensosialisasikan tentang DBHJHT, tentang ketentuan-ketentuan di bidang cukai. Yang terakhir adalah pemberantasan barang kena cukai ilegal. Kenapa program pemberantasan barang kena cukai ilegal ini juga ada di dalam DBHJHT? Karena kita tahu DBHJHT itu asalnya adalah dari pita cukai rokok. Nah, ketika pita cukai rokok ini ilegal ini kan berarti nggak ada uang masuk nih kepada negara, akan menggerus keuangan negara, otomatis DBHJHT-nya juga nggak ada. Nah makanya kenapa di program yang terakhir tadi kita ada pemberantasan barang kena cukai ilegal. Nah 5 program ini tadi kita tarik garis sama dengan yang disampaikan Pak Ponco, melebur ke dalam 3 bidang besar, bidang kesejahteraan masyarakat tadi, kemudian bidang kesehatan, dan yang terakhir adalah bidang penegakan hukum. Gitu Mbak Ruth. Oke, sama ya Pak, Ibu ya intinya ya. Jadi memang kembalinya lagi tadi pemanfaatannya sendiri, program-programnya itu kalau boleh saya rangkum tadi untuk petani tembakaunya sendiri, betul ya Bu ya, karena memang termasuk salah satu yang turut membantu juga dalam andil DBHJHT ini, kemudian juga kesejahteraan masyarakat dan juga untuk penegakan hukumnya sendiri tadi ya Bu ya. Nah harus digarisbawahi sini, harus digarisbawahi ini juga tentang rokok ilegal ya Bu ya, ini juga yang ke depannya harus dicegah juga ya Bu ya, karena sangat merugikan negara ini ya. Betul sekali Mbak Ruth. Oke, seperti itu nih Tribuners. Oke, nah mungkin terkait dukungan DBHJHT ini Bu untuk pemulihan perekonomian, terutama dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim ini seperti apa Bu En? Baik, ini kan tadi ada di program ketiga ya, kita sebutkan ada untuk pembinaan lingkungan sosial. Nah di sini sekaligus dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim, misalkan pemberian bantuan langsung tunai. Ini ada kita berikan kepada khususon memang kepada petani tembakau dan atau buruh pabrik rokok, bisa juga kepada anggota masyarakat lainnya sepanjang itu ditetapkan oleh aturan pemerintah daerah setempat. Kemudian yang kedua ada pemberian pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan ini sifatnya di mana DBHJHT memberikan pelatihan yang sifatnya skill, di mana masyarakat itu nanti akan bisa mempunyai keterampilan seperti pelatihan membatik. Jadi dia mempunyai skill untuk membatik. Kemudian pelatihan make up. Make up ya, ini kan lagi tren ya sekarang ini. Terus pelatihan menjahit mungkin. Nah, ini DBHJHT hadir di sana untuk itu. Kemudian selain itu juga memberikan bantuan modal usaha. Misalkan kita berikan pelatihan membatik nih. Setelah pelatihan kita juga bisa kasih bantuan seperangkat alat membatik. Nah, ini untuk masyarakat gitu. Terus kemudian itu dari segi masyarakat umum juga pemberian bantuan sarpras, sarana prasarana pertanian. Karena kita tahu tadi Banjarnegara banyak kebun tembakau, kita berikan sarpras untuk pengelolaan tembakau. Selain itu juga tidak hanya tembakau Mbak, karena kan petani tembakau nggak mungkin ya setahun ini dia nanam tembakau terus, dia kan pasti ada nanam yang lain. Nah yang lain ini misalkan mau nanam alpukat, mau nanam jambu mete, ini bisa dari DBHJHT mensupport memberikan bibit alpukat, bibit jambu mete. Nah dengan harapan ini ada sinergi, jadi kemudian perekonomian kita bisa tumbuh sekaligus untuk penanganan kemiskinan ekstrim juga bisa kita support. Tertangani ya Bu ya. Oke, jadi memang dari petaninya tadi sendiri juga disupport. Siapa tahu mau inovasi lain ya Bu ya, pengembangan produk hasil pertanian yang lainnya. Kalau untuk masyarakatnya mungkin pelatihannya lebih ke skill tadi ya Bu, mungkin membatik atau MUA. Sekarang kan suka nih kalau cewek-cewek dandan gitu ya Bu ya. Oke, nah ini salah satu juga yang disupport oleh DBHJHT untuk pengentasan kemiskinan. Dan ini mungkin tadi sudah membahas terkait dengan manfaat-manfaatnya, kemudian apa sih DBHJHT itu. Nah mungkin boleh kita ke Pak Ponco lagi, ini mungkin permasalahan apa nih Bapak yang mungkin kalau di Banjarnegara ini sendiri sering ditemui dalam pemanfaatan DBHJHT sendiri Bapak? Jadi terima kasih Mbak Ruth. Ini untuk di Kabupaten Banjarnegara, ini untuk permasalahan secara umum yang kita hadapi memang ada tapi tidak banyak Mbak. Karena memang kalau di kita kemarin tadi disampaikan oleh Mbak AN ini kaitannya dengan PLT. Kita memang
pengen membantu masyarakat, artinya untuk pemulihan ekonomi, hanya memang kondisi kita di daerah itu adanya BLT tadi tentunya kita dorong maksimal sebenarnya untuk masyarakat. Hanya memang kadang kita dibatasi oleh satu dua regulasi yang harus berbenturan, kemudian calon penerimanya itu tidak boleh sama dengan calon penerima dari bantuan yang lain. Karena ini juga menjadi kebijakan masing-masing daerah, hanya memang BLT ini kita harapkan bantuan ini bisa kita maksimalkan untuk membantu masyarakat yang memang masyarakat itu adalah kategorinya adalah buruh pabrik rokok maupun buruh tani tembakau. Sehingga untuk Kabupaten Banjarnegara di tahun 2023 ini juga kemungkinan kita tidak maksimal, tidak bisa menyerap maksimal kaitannya dengan BLT untuk buruh tani tembakau maupun untuk buruh pabrik rokok karena keterbatasan jumlah calon penerima yang ada. Sehingga kita belum bisa memaksimalkan terkait dengan sumber dana yang ada terkait dengan BLT. Terus kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan hambatan yang lain. Kita memang melalui kegiatan yang penegakan hukum, khususnya pemberantasan cukai ilegal itu kita kadang kesulitan harus mencari benar-benar, kalau bahasanya di kita adalah bagaimana kita melakukan kegiatan intelijen untuk istilahnya menekan ataupun untuk mencari orang yang berjualan pita cukai rokok tapi ilegal. Itu lagi agak susah itu seperti itu, karena ternyata ya non sewanya kalau sudah ketahuan nanti modusnya berubah, modusnya berubah, sehingga ini gitu ya, Pak, kita dengan teman-teman bea cukai, teman-teman satpol itu harus berupaya untuk mencari celah bagaimana kita memaksimalkan kerja teman-teman tim dalam rangka untuk pemberantasan barang atau pita cukai ilegal itu seperti itu. Itu mungkin beberapa sedikit kendala yang kita alami di Kabupaten Banjarnegara, tapi secara umum memang kaitannya dengan regulasi ini juga kita harapkan regulasi yang ada itu tidak terlalu banyak berubah, karena waktu itu di PMK yang lama ya Mbak En itu kita porsinya untuk bidang kesmas ataupun bidang penegakan hukum dan kesehatan itu tadinya porsinya itu 50, 25, 25. Sekarang berubah menjadi 50, 10, 40. Nah ini ya tentunya kita sih ngikut saja dengan regulasi yang sudah diterbitkan oleh pusat, dalam ini melalui peraturan Menteri Keuangan itu seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Berarti tadi lebih ke BLT, kemudian tadi juga mungkin lebih ke ini ya Pak, mencegah tadi yang mungkin pita cukai ilegal, rokok-rokok ilegal itu ya. Seperti itu. Itu berarti masalah ataupun kendala yang mungkin masih ditemui untuk di Kabupaten Banjarnegara sendiri ya Pak ya. Oke, nah mungkin kalau ke depannya atau mungkin yang sedang atau mungkin sebelumnya sudah dilakukan ini terkait dengan sosialisasi ini Pak dari Pemda sendiri terkait DBHJHT di Kabupaten Banjarnegara seperti apa Bapak? Ya, terkait sosialisasi untuk DBHJHT ini kita memang ada beberapa kegiatan pendukung untuk DBHJHT. Dalam arti untuk sosialisasi kita sudah melaksanakan kegiatan kita untuk kesenian. Untuk kesenian itu kita ada beberapa kegiatan yang harus kita laksanakan, itu juga dilaksanakan oleh ada 2 OPD, ini ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, juga ada dari Dinas Kominfo. Ini dalam rangka untuk kita melakukan sosialisasi yang melibatkan massa dalam jumlah cukup besar, itu seperti itu. Karena itu juga diharapkan oleh teman-teman dari kantor bea cukai setempat, dalam ini Purwokerto. Selain itu juga kita ada kegiatan talkshow seperti ini, kemudian untuk media yang lain melalui baliho dan sebagainya, kita laksanakan itu menjadi program-program yang tentunya akan kita dorong lagi di tahun-tahun yang akan datang, seperti itu. Supaya masyarakat lebih ini ya Pak, ya mengenal ya Pak ya, juga terkait apa sih sebenarnya DBHJHT tadi. Tapi sebelumnya sudah ada tadi mungkin dari kesenian tadi ya Pak ya, ataupun juga info-info yang disebar ke masyarakat seperti itu, dengan harapan kedepannya masyarakat lebih
tahu lagi nih apa sih sebenarnya DBHCHT itu. Oke, nah mungkin terkait dengan perkembangan pemanfaatan DBHCHT sendiri untuk di Kabupaten Banjarnegara sejauh ini seperti apa nih Pak Ponco? Untuk perkembangan pemanfaatan DBHCHT untuk Kabupaten Banjarnegara tentunya DBHCHT kita harapkan seperti disampaikan oleh Bu EN dari Biro ISDA, ini kita alhamdulillah dari tahun ke tahun ini kita ada meningkatkan penerimaan. Nah, penerimaan itu mulai dari mungkin 6 miliar, kemudian 8 miliar, sampai sekarang sudah 12,7 miliar. Jadi tentunya ini sangat membantu peran pemerintah daerah dalam rangka kita melaksanakan program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Tentunya kalau kita sendiri di sektor pertanian, tentunya keterbatasan anggaran teman-teman di APBD di sektor pertanian bisa kita support melalui khususnya untuk petani tembakau, untuk peningkatan kualitas bahan baku maupun alsintan, alat produksi pertanian yang terkait dengan pengolahan pertanian di tanaman tembakau. Di sisi lain, teman-teman Satpol PP di bidang sosialisasi maupun penegakan perda dan sebagainya itu juga ikut terbantu katanya dengan dana ini, karena dana ini tentunya dalam rangka untuk kita mengantisipasi membantu pemerintah untuk pemberantasan pita cukai ilegal yang beredar di masyarakat, terutama rokok-rokok ilegal itu seperti itu. Itu ya Pak ya, itu juga yang turut mempengaruhi pendapatannya tadi ya, karena kalau misalkan yang ilegal itu tadi sudah tidak bisa masuk ke negara ya Bu ya. Oke, tapi melihat track recordnya sendiri ini sangat membanggakan dari Kabupaten Banjarnegara ya Bapak Ibu ya, dari tahun ke tahun. Mungkin tadi yang diceritakan Pak Ponco awalnya 6 miliar, kemudian sekarang sendiri bisa alhamdulillah sampai 12,7 ya Bu ya untuk pendapatannya ini ya. Oke, nah ini harapannya semoga salah satu mungkin yang harus dicegah ini adalah rokok ilegalnya tadi ya Bu ya. Atau pita rokok ilegal tadi ya Bu ya, pita cukainya. Oke, nah mungkin ini sebelum mengakhiri dari Bu EN sendiri, adakah pesan-pesan yang mau disampaikan Ibu untuk Tribuners mungkin seputar DBHCHT sendiri ini Bu? Baik, kalau untuk Sobat Tribuners ini harapan kami semoga bisa menyampaikan kepada masyarakat lainnya juga ya, bahwa kita jangan mengkonsumsi atau memproduksi rokok ilegal, karena rokok ilegal ini akan menggerus keuangan negara. Nah, dari pita cukai yang legal ini kita akan bisa mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yang mana anggaran ini juga akan dikembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, yang terakhir kami juga berharap dengan anggaran DBHCHT ini bisa bersinergi dengan anggaran-anggaran pemerintah yang lainnya, juga bisa mendukung program-program yang ada di pemerintah daerah setempat. Itu mungkin dari kami Mbak Ruth. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Kemudian mungkin dari Pak Ponco ada yang mau disampaikan Bapak untuk Tribuners? Monggo silakan. Ya, kita di Kabupaten Banjarnegara tentunya dengan anggaran yang bersumber dari DBHCHT ini tentunya ke depan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka kita menggerakkan sektor pertanian, khususnya untuk sektor pertanian di bidang tembakau. Karena ya mau tidak mau kita di Banjarnegara memang kita punya 5 wilayah kecamatan yang mereka petaninya itu bergerak di sektor tanaman tembakau. Tentunya dengan adanya dana ini kita berharap tembakau yang ada di Banjarnegara ini bisa semakin berkualitas dan bisa memberikan kontribusi kepada negara, dalam arti tentunya perusahaan-perusahaan yang ada di luar Banjarnegara ataupun di Banjarnegara untuk rokok itu bisa memanfaatkan tembakau yang ada dari Banjarnegara. Itu seperti itu. Dan tentunya terkait dengan cukai ilegal, kita terus berupaya melakukan kegiatan sosialisasi dalam rangka kita gempur rokok ilegal itu seperti itu. Mungkin itu saja. Baik. Terima kasih banyak untuk Bu EN, kemudian juga Pak Ponco sudah berkenan untuk hadir di studio Tribun Jateng secara langsung, kemudian memberikan banyak sekali info-info baru ini seputar DBHCHT ya Bapak Ibu ya. Ini pesannya satu ya Bu ya, jangan sama Bapak juga, ini jangan sampai masyarakat menggunakan ataupun memproduksi ya Bu ya tadi yang namanya rokok ilegal, karena tadi kembali lagi itu pendapatannya tidak masuk ke negara. Karena padahal kalau misalkan pakai yang legal itu kan juga nanti
ada DBH-CHT ini, pemanfaatannya sendiri kembali lagi ke masyarakat. Betul ya Bapak Ibu Betul, ya? iya. Oke, seperti itu Tribuners. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekali lagi, sehat selalu. Semoga dilancarkan untuk program-program kedepannya juga Bapak Ibu. Oke. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Forum kali ini spesial bersama dengan Bu En dan juga Pak Ponco. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, sehat selalu.